selamat datang kembali di channel Ani Immortal. Tempatnya kita membahas alur cerita Donghua kesukaanmu. Kali ini kita akan membahas sampai tuntas kisah dari Throne of the Seal. Seperti apa ceritanya? Tidak ada yang tahu kecuali kamu menonton. Episode 1 berawal dari langit yang terlihat sangat gelap dan penuh dengan percikan-percikan api. Scene ini memperlihatkan segerombolan manusia yang sedang berusaha untuk mengalahkan dewa iblis ke-54. Ini bukan pertama kalinya. Ini adalah tahun ke-6172 para iblis mengunjungi benua iblis suci. Di sini terlihat bahwa para manusia ini mengandalkan kekuatan dewa untuk mengalahkan iblis. Meskipun dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, manusia ini selalu kalah, tapi mereka tidak pernah menyerah. Kali ini mereka membawa sekawanan dari manusia yang memang punya kekuatan super, termasuk kakek-kakek yang berjubah merah ini ya. Dia sedang mengeluarkan kekuatannya yang luar biasa. Mereka mengeluarkan jurus dan juga teknik yang berbeda-beda. Terlihat di sini ada pilar dewa yang dimanfaatkan untuk melawan iblis ke-54. Iblis ke-54 ini berbentuk seperti batu dan memang sekeras batu. Kekuatannya sangatlah kuat. Di sini mereka mengeluarkan teknik dan juga kekuatannya masing-masing. Sang iblis mengeluarkan semacam barir atau pelindung, dan juga para manusia bermacam-macam ya. Ada yang naik ke rusa terbang, ada juga yang melompat ke sana kemari, ada yang membawa tongkat sehingga bisa mengeluarkan tekniknya masing-masing. Mereka mengunci iblis tersebut dengan kekuatan mereka. Kemudian mereka terus bertarung. Iblis ini dikepung dari kanan dan kiri, atas dan bawah. Pokoknya iblis ini sangat kesulitan karena kali ini mereka atau manusia ini menggunakan teknik pengepungan. Mereka mengerahkan segala tenaga, teknik dan juga jurus yang mereka miliki. Para manusia ini berterbangan melawan sang iblis ke-54. Iblis pun akhirnya musnah. Tak lama setelah itu, sebuah mahkota iblis terbang ingin melarikan diri. Para manusia akhirnya mengejar. Scene pun berganti. Kali ini terlihat ada cahaya berwarna ungu dan ada seseorang dengan sepatu yang indah berwarna ungu sedang berjalan dengan gagahnya. Seseorang ini tengah menghampiri seekor hewan yang unik ya. Hewan yang bukan dari dunia manusia. Hewan ini terlihat sangat besar dan dipenuhi dengan tulang belulang. Kemudian terlihat di sini segerombolan manusia memasuki seperti black hole tapi berwarna biru. Di sana mereka menemui laki-laki yang tadi melintas. Ternyata laki-laki tersebut adalah Kaisar Iblis ke-72. Mereka dengan semangat melawan kaisar ini. Ada yang mengeluarkan pedangnya, ada juga yang berterbangan, ada juga yang mengeluarkan teknik dan jurusnya. Pokoknya kaisar ini sedang dikepung juga. Dan dengan mudahnya kaisar ini mengalahkan para manusia. Padahal mereka sudah berusaha keras, namun ternyata
kekuatan mereka belum cukup untuk mengalahkan sang kaisar iblis ke-72. Terlihat di sini ada langit yang mengeluarkan banyak cahaya. Dari langit tersebut, cahaya-cahaya berpendar dan berubah menjadi pilar-pilar. Pilar-pilar tersebut merupakan pilar dewa. Pilar dewa tersebut berwarna kuning keemasan. Sangatlah indah dan dipenuhi dengan kemewahan. Di singgasananya terlihat seperti menyerupai pedang ya. Dan keluarlah singa berwarna kuning keemasan juga. Terlihat di sini ada seseorang yang memegang pedang dan mengumpulkan kesatria-kesatria yang juga berwarna kuning keemasan. Kaisar iblis ini tersenyum dan melakukan dialog dengan seorang yang sedang duduk di singgasana. Kemudian, orang yang duduk di singgasana tersebut mengeluarkan teknik dan jurusnya, sehingga ia bisa berganti pakaian menjadi seperti Power Ranger. Setelah berganti pakaian, ia pun akhirnya berteriak dan mengeluarkan jurusnya. Dengan santainya, sang kaisar iblis melihat dan menontonnya. Kemudian mereka bersiap siaga untuk saling bertarung. Iya, kemudian raja yang duduk di singgasana tersebut terlihat menyerang kaisar iblis. Sementara kaisar iblis dengan santai mengeluarkan jurusnya yang berbentuk segitiga. Kekuatan di sini bertemu dengan kekuatan lainnya, saling bertabrakan dan juga saling melawan. Ternyata kaisar tersebut mengenali orang yang duduk di singgasana. Orang yang sedang melawan kaisar tersebut adalah Long Zhenyu, dan kaisar tersebut memang mengenalinya. Namun entah mengapa, kaisar yang hebat itu justru pergi dan menghilang. Scene berganti. Terlihat ada seorang wanita yang sangat cantik berbaju putih sedang merenung. Ternyata dia adalah istri dari Long Zhenyu yang sudah lama menghilang. Terlihat dalam scene bahwa wanita cantik tersebut dijemput oleh segerombolan pengawal. Mereka akhirnya pergi melintasi hutan yang cukup gelap. Dengan dibawanya wanita cantik ini ternyata membuat dunia semakin damai. Semacam ada kesepakatan antara wanita cantik ini dengan kesatria-kesatria yang menjemputnya. Scene berganti. 10 tahun kemudian, terlihat burung sedang melintasi kawasan yang cukup indah. Burung tersebut seperti menuju ke sebuah tempat. Tempat apakah itu? Mari kita lihat. Burung tersebut ke arah kastil atau istana yang sangat megah. Di istana tersebut terdapat banyak anak-anak. Ternyata anak-anak ini adalah calon kesatria. Kesatria-kesatria cilik ini dilatih oleh seorang instruktur yang tegas. Instruktur ini sedang memberikan pengumuman bahwa hari ini akan diadakan ujian untuk menentukan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus pulang ke keluarganya karena tidak cukup kuat. Kemudian seorang anak terlihat melihat ke arah cairan yang istimewa, sementara anak-anak yang lain sangat fokus dan bersiap-siap untuk mengikuti ujian.
Anak yang mengikuti ujian pertama adalah Jiang Hu. Jiang Hu berhasil menjadi orang pertama yang lulus dalam ujian dengan kekuatan spiritual 13. Ia pun akhirnya diangkat menjadi pelayan kesatria. Dan kali ini Jiang Hu berkesempatan membacakan nilai spiritual dari teman-temannya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri berapa banyak orang yang lulus dan berapa banyak orang yang tidak lulus. Dengan gagah berani, ia membacakan nilai-nilai spiritual dari teman-temannya. Hingga akhirnya, tibalah saat anak yang tadi memandang cairan tersebut untuk maju. Anak ini bertekad untuk lulus ujian, bagaimanapun caranya. Kemudian, ia melihat alat untuk ujian ini dengan seksama. Jiang Hu juga memberikan sebuah dukungan yang luar biasa. Anak ini memejamkan mata, mengambil pedangnya, dan memukulkan pedangnya pada alat tersebut. Kita lihat seberapa tinggi nilai spiritualnya. Sayangnya, ia hanya mendapatkan nilai 9. Sedikit lagi. Karena orang-orang yang lulus ujian adalah yang mendapatkan nilai spiritual dengan minimal angka 10. Teman-temannya melihat bahwa anak tersebut sedih, termasuk instrukturnya. Kemudian anak ini memohon kepada instrukturnya untuk memberikan kesempatan kedua. Namun, instrukturnya tentu saja menolak, karena ini menentang sebuah kebijakan di dalam istana, yakni para ksatria haruslah adil. Sementara, jika anak ini diberikan kesempatan untuk maju di kesempatan kedua, maka teman-temannya akan merasa tidak adil. Tidak kehabisan akal, anak ini berlutut di depan teman-temannya yang tadi gagal ujian. Ia memohon kepada teman-temannya untuk memberikannya kesempatan sekali lagi, karena ia punya alasan yang kuat mengapa ia harus tetap tinggal di kastil tersebut. Melihat kegigihan dari anak ini, teman-temannya menjadi kasihan dan juga mengingat kebaikan anak ini yang selalu membantu mereka. Hingga akhirnya salah satu anak berinisiatif untuk mengizinkannya, diikuti oleh anak-anak yang lain, untuk mengizinkan anak tersebut mendapat kesempatan kedua. Bahkan Jiang Hu yang mendapatkan nilai tertinggi juga memohon kepada instrukturnya agar memberikan kesempatan kedua. Di sini mereka sambil bernegosiasi. Sebetulnya instruktur ini juga sangat kasihan dan tahu bahwa anak ini adalah seorang pejuang yang luar biasa. Anak ini selalu berlatih tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal musim, dan tanpa memperlihatkan keluh kesah sedikit pun. Tapi tetap, prinsip keadilan dalam dunia ksatria harus tetap ditegakkan. Akhirnya, instruktur mengambil jalan tengah. Karena teman-temannya memperbolehkan anak ini untuk mengikuti ujian kedua, maka ia pun memperbolehkan anak tersebut untuk mengikuti ujian kedua dengan syarat dia harus bertarung dan mengalahkan Jiang Hu. Agar adil, instruktur ini pun membuka kesempatan kedua bagi teman-temannya yang juga gagal di kesempatan pertama. Dengan syarat yang sama tentunya, harus mengalahkan Jiang Hu yang mendapatkan nilai tertinggi. Jiang Hu pun tidak boleh mengalah, karena jika Jiang Hu mengalah
atau tidak mengerahkan usaha terbaiknya, maka Jiang Hu tidak diperkenankan lagi menjadi pelayan ksatria, yang mana itu adalah sebuah keistimewaan untuk Jiang Hu. Di sini terlihat Jiang Hu dan anak tersebut menarik pedangnya masing-masing. Mereka saling bertarung, terus mengayunkan pedang tanpa ragu. Jiang Hu pun mengayunkan pedang sekuat tenaga. Instruktur melihatnya dengan seksama. Instruktur tersebut tahu bahwa anak ini memang memiliki tekad yang sangat kuat. Hanya saja, ia memiliki energi spiritual yang sangat lemah. Ia pun merasa aneh, mengapa anak tersebut menjadi sangat lemah dari energi spiritual. Ia terus bertanya-tanya sambil menonton kedua muridnya sedang duel. Anak tersebut tahu bahwa Jiang Hu adalah anak yang sangat kuat dan berbakat, hingga ia mencari cara agar bisa mengalahkannya tanpa harus berpatokan pada energi spiritual. Akhirnya dia menarik Jiang Hu dan melemparkannya. Terakhir, dia mengayunkan pedangnya, tapi bukan untuk memukul Jiang Hu, melainkan ke alat yang tadi dipakai untuk ujian. Voila, dia lulus ujian karena energi spiritualnya langsung naik 2 poin menjadi 11. Semua teman-temannya bersorak-sorai karena tahu bahwa anak tersebut lolos ujian. Melihatnya, instruktur pun tetap merasa aneh. Kok bisa ya anak tersebut menaikkan energi spiritualnya hanya dalam waktu yang singkat? Scene pun berganti. Di sini terlihat ada seorang wanita yang sedang berlari-lari. Wanita ini masih sangat belia ya, tapi dia bisa berpindah tempat dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, meloncat dengan sangat cepat, bahkan bisa menghantam iblis-iblis yang berupa anjing di sini ya. Jadi dia sedang berlari menghindari anjing-anjing iblis tersebut. Ia berayun dari pohon ke pohon, berguling. Oh, yang berguling adalah iblis anjingnya ya. Sementara anak perempuan tersebut berlari kembali dengan sigapnya. Anjing tersebut juga merasa bahwa anak perempuan ini sulit untuk ditaklukkan. Tapi ya, iblis-iblis tersebut tidak menyerah. Mereka terus saja berlarian mengejar gadis tersebut. Gadis tersebut terus berayun dan melarikan diri. Sementara iblis tersebut tetap mengejarnya. Pada scene ini ternyata terlihat anjingnya bertambah banyak mengepung gadis kecil ini. Tapi gadis kecil ini terlihat tidak takut sama sekali. Ia sangat pemberani. Ia memanfaatkan potongan dari pohon yang sudah kering untuk berselancar sehingga ia bisa bergerak, berpindah tempat dengan lebih cepat. Ia pun mengeluarkan pusakanya yang mirip dengan belati ya, dan menghantamkannya kepada iblis-iblis yang sedang mengejarnya. Sayangnya di sini anak tersebut sedang merasa kesakitan karena sempat kena cakar ya, terkena cakar dari iblis-iblis tersebut. Ia terlempar ke pohon dan terlihat merasa kesakitan. Tapi ia tidak putus asa. Gadis ini terus mengeluarkan kebolehannya. Ia meloncat ke pohon-pohon terus hingga melewati tingginya pohon. Tapi ternyata iblis tersebut tetap mengejarnya. Scene berganti. Di sini kembali ke bagian istana kesatria ya. Anak tersebut terlihat sangat sedih ya karena tidak ada yang menjemputnya. Ia menonton teman-temannya diberi ucapan selamat oleh orang tuanya. Instruktur yang melihatnya sedang bersedih menghampirinya.
Kemudian instruktur ini memberikan sesuatu. Ternyata instruktur ini memberikan cairan kultivasi sehingga ia bisa menjadi lebih kuat secara energi spiritual. Kemudian anak tersebut mengucapkan terima kasih. Saat ingin mengucapkan sesuatu, ternyata ia dipanggil oleh Jiang Hu, temannya yang mendapatkan nilai paling tinggi pada ujian sebelumnya. Jiang Hu memanggilnya, kemudian mereka berlarian ke tempat yang lebih jauh. Oke, anak ini sedang berlari menghampiri Jiang Hu. Sementara instrukturnya melihatnya dengan pandangan iba. Mereka pergi ke pinggiran tebing, mungkin untuk bermain. Tapi ternyata tidak juga ya. Mereka berlarian ke sana karena memang ingin mencari sesuatu. Mereka terus berlarian ke bagian gerbang kastil atau istana. Terlihat di sini ada seorang laki-laki dewasa yang melihat ke arah mereka berdua, entah apa yang dipikirkannya. Dan tibalah mereka di hutan. Sebetulnya Jiang Hu ingin sekali memberikan cairan kultivasi agar ia bisa menjadi lebih kuat. Karena Jiang Hu tahu, sebetulnya cairan yang ia dapatkan tidak ia minum sama sekali. Itulah alasannya mengapa ia begitu lemah. Ia selalu memberikan cairan tersebut untuk ibunya yang sedang sakit. Ia mengorbankan dirinya agar ibunya merasa lebih baik, agar ibunya sembuh. Jadi, ia tidak meminum cairan tersebut. Jiang Hu terus memaksa untuk memberikan cairan kultivasi miliknya. Namun, ia menolak. Ia tidak mau mengandalkan temannya untuk kepentingan pribadi. Scene berganti, di sini anak tersebut sedang menemui ibunya. Itu adalah bayangan dari dirinya yang sedang merindukan ibunya dalam keadaan sehat. Di sini Jiang Hu sedang berbincang-bincang dengan anak tersebut, tetap ingin memberikan cairan kultivasi tersebut. Namun anak itu tetap menolak. Ia bergegas menaiki bukit, akan pergi ke hutan yang lebih dalam, karena ia harus mencari tanaman untuk diberikan sebagai obat kepada ibunya. Ia berhenti sejenak dan mendapati ada semak-semak yang bergerak. Ia teringat omongan Jiang Hu yang memberikan informasi bahwa akhir-akhir ini banyak binatang buas yang berkeliaran di hutan. Anak tersebut siap siaga, menarik pedang dan mengecek semak-semak yang tadi bergerak. Ia terperangah. Ia kaget melihat seorang wanita kecil ya, seorang gadis sedang terdampar, sedang terlihat lemah lesu. Tapi ternyata gadis tersebut malah mengayunkan belati miliknya. Akankah gadis tersebut membunuh anak tersebut? Atau justru gadis tersebut menjadi teman baik anak tersebut? Entahlah, hanya kamu yang akan tahu jika kamu meneruskan untuk menonton. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share jika kamu suka video ini, agar kami tetap semangat untuk berkarya. Terima kasih.